proses pengembalian formulir sudah kami terima dari Pak Haji untuk tim 8. Sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun diperdalam untuk Pak Kiai Haji Juli. Silakan, waktu dan tempat kami silakan. Dari mana dulu? Sebutkan. Kayaknya habis buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa apresiasi saya terhadap Bapak Haji Ahmad Juli yang bersikukuh maju ke calon bupati dan mudah-mudahan bisa menjadi dilantik dan jadi bupati Lebak. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, karena dari awal sampai sekarang saya terus mengikuti pembacaan misi dan visi Pak jadi Lebak 1 atau dilantik jadi bupati Lebak. Nanti apa yang akan diberikan untuk Kabupaten Lebak dan untuk masyarakat Lebak? Silakan Pak. Langsung ya. Ada yang lain nggak? Ketua Bapak. Ya. Siap bos. Apa tuh bos? Pak, ini kan penjaringan ini masih menerima ya? Apa udah? Pendaftaran. Kalau pengambilan, ya, tinggal menunggu pengembalian. Yang saya tanyakan Pak di sini, untuk para calon ini apakah sudah memenuhi syarat semua dan berapa persen atau siapa yang bakal direkomendasi dari Partai PKS? Gitu ya Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak. Pak, Arya dulu sama Pak calon dulu. Yang Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan DPD PKS Kabupaten Lebak, rekan-rekan media dan tim saya. Pertama, saya bersyukur bisa hadir hari ini. Mohon maaf, saya kebetulan pengurus MUI Banten barusan mengurus kebetulan ada musibah ketua umum MUI Banten telah wafat tadi malam di Jeddah dalam rangka perjalanan haji. Jadi saya memang mau izin menyangkut Pak Arya itu saya senantiasa memperjuangkan kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan, ya, kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan yang berkeadilan. Itu intinya ya. Tentu misalnya bagaimana pendidikan meningkat, bukan cuma hanya lulusan sekarang SD saja, tapi harus ke depan minimum lulusan SMA, gitu, SMA aliyah atau SMK gitu ya. Lalu kemiskinan sekarang kan 8,3% ya. 5 tahun ke depan saya ingin turun minimum 5% gitu kan. Kemudian pengangguran sekarang 7,55, 5 tahun ke depan saya ingin turun minimum di angka 4,9%. Jadi saya kira kalau langsung hilang itu mustahil, karena butuh proses. Terus yang lain-lainnya saya kira pada dasarnya tadi contoh PAD sekarang 460 miliar, dalam 5 tahun ke depan saya ingin naik menjadi 1,6 triliun kira-kira begitu. Jadi karena menurut saya apapun ceritanya Pak Arya, ya kalau kita tidak punya anggaran kan berat. Saya kira itu yang poin-poin saya. Dan tentu saja memang ibarat rumah tangga ya, suaminya, istrinya, ya itu bupatinya, ya DPRD-nya, dan anaknya itu masyarakat ya harus kompak. Ya kan, lawan bupati kencang, DPRD kendor kan tidak bisa, atau bupati kencang, DPRD kencang, rakyatnya kendor kan nggak bisa. Saya kira ini intinya kita bersama. Saya kira itu intinya kita ingin dari kondisi sekarang yang menurut saya memperhatikan ini. Apalagi Pak Arya besok tahun 2028 kita umur kita 200 tahun. Indonesia aja baru 70 sekian tahun udah begini maju kan, teman-teman Bapak yang udah 200 tahun ya kayak begini gitu. Saya kira itu tantangan bagi semua. Kita tidak usah saling menyalahkan siapa yang salah, yang pasti yang sudah berlalu ya berlalu. Ya tugas kita berbaik. Saya kira itu. Dan saya kira kepada teman-teman PKS sekecil apapun, ibarat cahaya gitu Pak ya, walaupun cuma segede lilin, yang mudah-mudahan lama-lama menjadi lebih besar dan mudah-mudahan apapun nanti perjalanannya
Ya siapa tahu kan rekomendasi dari PKS itu jatuhnya ke saya, walaupun secara manusiawi dengan adanya pasal uji dan pahit itu sebetulnya hampir-hampir ya. Kalau saya tidak suka sholat apa aja sebetulnya, tidak tahajud, tidak apa, sebetulnya udah nggak mau saya datang ke PKS itu, karena memang kalau cuma Kan momennya ini Mas. nah saya masa iya Pak yang kena dangdut kayak kalau dan dangdut gitu kan. Ya saya orang politik masa nggak ikut konteks politik ya. Itu Pak Sekjen ya. Saya kira barangkali itu sekali lagi dalam peluang sebesar apapun ikhtiar itu hukumnya wajib. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Akan tadi bertanya tentang apa namanya, berapa Persyaratan Pak untuk persyaratan untuk diloloskannya calon. Ya, baik. Jadi di PKS itu ada istilah yang namanya tim 8. Nah, tim 8 ini di SK-kan oleh struktur hanya sebatas penjarinan. Nah, untuk sampai keluarnya rekomendasi itu adalah kewenangan dari DPP. Hanya sifatnya menerima, setelah itu kami cek verifikasi data, setelah itu kami sampaikan struktur. Cuma tahapannya tidak hanya sebatas itu, masih ada tahapan yang harus ditempuh oleh bakal calon. Salah satunya adalah menyampaikan visi misi. Nah, insya Allah besok itu mulai jam 9 sampai dengan selesai itu waktu untuk menyampaikan visi misi yang bagi calon yang sudah mengembalikan formulir. Tapi bagi calon yang tidak mengembalikan, kami anggap itu tidak dilanjut untuk menyampaikan visi misi. Nah, sementara yang sudah mengembalikan visi misi itu formulir itu ada 4. Sore satu lagi Pak, sama di terakhir mudah-mudahan. Jadi ada 5 kemungkinan yang besok akan menyampaikan visi misi. Cukup? Pak, Kalau siap? Enggak? izin Pak, saya untuk tim penjaringan 8, Mohon. saya tanya apa sih berapa kriteria yang menjadi penilaian untuk tim penjaringan? Oh iya. Serang. Kan tadi kan menes, pagi-pagi dengan Pak Gubernur kan, menes dulu kan Pak Gubernur kan datang. Saya juga kan tim komunikasi beliau.